Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Dini Mas Sanderan, ketua dari kelompok 6 pengantar bisnis yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama Gayus Fayen, yang kedua Jatmin Liknusa, yang ketiga Eriati, yang keempat Musa Febrian Liando, yang kelima Nifa Switli Kaliuge, yang keenam Raflesia Juli Pinimet, dan yang terakhir Elizabeth Maluega. Di sini kami akan membahas tentang pengertian keunggulan komparatif, kritik terhadap keunggulan komparatif, perbedaan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut, serta negara yang menerapkan contohnya, dan cerita tentang proses penerapannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide pertama, yaitu slide kedua mengenai teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif bisa memberikan kemampuan untuk menjual barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Tak hanya itu saja, keunggulan komparatif juga bisa membantu para pemilik usaha dalam menyadari margin penjualan yang cukup kuat. Penggunaan dana dalam jumlah yang besar oleh para kompetitor yang mempunyai keunggulan komparatif belum tentu bisa memperoleh hasil yang baik daripada dengan perusahaan lain yang memproduksi barang atau jasa. Hal tersebut membuktikan bahwa sebuah pengorbanan berupa pengeluaran dana ataupun modal yang cukup besar belum tentu bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Sebelum adanya teori keunggulan komparatif, sebelumnya sudah ada suatu gagasan yang bernama teori keunggulan absolut. Sebenarnya, teori keunggulan absolut mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa memberikan sebuah argumentasi saat dimintai penjelasan tentang situasi dari sebuah negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut ataupun sebuah produk sama sekali. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Kritik terutama tentang beberapa asumsi dalam model Ricardian. Pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan, karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Kedua, perdagangan antara negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikan tidak ada adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi modal seperti mesin misalnya, memungkinkan produk lebih cepat daripada menggunakan tangan. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobil. Pekerjaan membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antara negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Kelima, model pengecualian efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang, modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Keunggulan komparatif pertama kali diletuskan oleh seseorang yang bernama David Ricardo. Ia menjelaskan teori tersebut melalui buku yang ia tulis pada tahun 1817 yang diberi judul On the Principle of Political Economy and Taxation. Dikatakan oleh David Ricardo bahwa keunggulan komparatif akan tercapai saat sebuah negara mampu memproduksi jumlah barang atau jasa yang lebih banyak dengan biaya rendah dibandingkan negara lainnya. Perbedaan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kegiatan yang dilakukan negara secara efisien agar mendapatkan keuntungan pixels. Keunggulan absolut terjadi saat sebuah perusahaan atau negara mampu mempertahankan monopoli atas produk dan jasa yang dihasilkan. Contoh negara dengan keunggulan absolut salah satunya adalah negara Cina yang mampu memproduksi sutra.
Jika keunggulan komparatif terjadi saat sebuah negara berhasil melakukan produksi dengan biaya rendah dibanding negara lainnya. Negara dengan keunggulan absolut berhasil melakukan monopoli atas produk yang dihasilkan. Keunggulan absolut adalah segala sesuatu yang dilakukan sebuah negara lebih efisien dibandingkan negara lainnya. Negara dengan hasil alam yang melimpah cenderung memiliki keunggulan absolut. Namun belum tentu hal tersebut memberikan mereka keunggulan komparatif. Hal ini tetap bergantung pada biaya peluang perdagangan yang dihasilkan. Contoh negara yang menerapkan peran negara dalam memproduksi barang mempunyai keunggulan komparatif dibanding dengan negara lainnya sangat penting dengan tujuan untuk memperoleh kesuksesan dalam melakukan ekspor. Keunggulan komparatif adalah sebuah kondisi di mana sebuah negara mempunyai keunggulan yang lebih besar daripada suatu barang tertentu daripada barang yang lain. Sementara itu, dalam kondisi yang sama, negara lain justru mempunyai keunggulan yang lebih kecil dan juga kelemahan dalam barang tersebut. Di dalam bukunya itu, David menggunakan negara Inggris dan juga Portugal sebagai salah satu contoh. Di sana, David menjelaskan bahwa Portugal bisa memproduksi kain dan juga anggur dengan memakai tenaga kerja yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan negara Inggris. Negara yang menerapkan keunggulan komparatif antara lain adalah 1. Indonesia, 2. Amerika Serikat, 3. Jepang, 4. Singapura, 5. Cina, 6. Malaysia, 7. Rusia, 8. Hong Kong, 9. Jerman, dan lain-lain. 3. Cerita tentang proses penerapannya. Teori keunggulan kooperatif telah menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional. Penanganan utama adalah pada keunggulan kooperatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Proses ekspor dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan kooperatif yang tinggi. Komoditas dengan keunggulan kooperatif yang rendah diperoleh melalui impor. Perdagangan internasional dengan modal perdagangan bebas akan membuat sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan secara tepat. Guna setiap negara juga dapat melakukan perdagangan sesuai dengan keunggulan kooperatif yang dimilikinya. Pada bagian spesifikasi produksi, keunggulan kooperatif akan memberi peluang dalam meraih keuntungan untuk perusahaan yang menjadi spesialisis. Jika biaya yang ditetapkan berbeda, keuntungan diperoleh ketika efisien produk ditingkatkan. Spesialisasi membuat keuntungan tetap ada meski tidak terjadi peningkatan produktivitas pekerja secara individu.